warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafda Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi. Kita sekarang menghadap ke barat teman-teman. Ini silau tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman semuanya. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang sortasi kembali, di mana di saat-saat ini sedang mau memasuki pembungaan awal, tahap awal di daerah kami khususnya. Dan di bulan 6 ini mudah-mudahan cuacanya mendukung sehingga bisa sempurna pembungaannya. Ini kemarin kena hujan teman-teman, alhamdulillah sudah seperti ini. Sortasi bahan itu tidak bisa kita lakukan hanyalah sebatas 2 bulan ataupun 1 bulan sekali. Sesempat mungkin kita ke kebun, kita bisa lakukan sortasi bahan. Karena sejatinya bahan itu tidak nunggu 1-2 bulan untuk tumbuhnya teman-teman. Makanya kita harus lakukan sortasi bahan yang seperti itu. Bahan ataupun tunas seperti apa yang harus kita lakukan sortasi di bulan 6 ini, ketika bahan-bahan ini sudah mulai memasuki fase pembungaan, yaitu tunas-tunas balik, tunas-tunas bahan yang sekiranya tumpang tindih, ataupun tunas cacing. Yang pertama yaitu tunas air yang sekiranya akan tumbuh di tunas besar yang seperti ini. Di pokok utama, batang pokok utama, kalau ada tunas air sebaiknya kita lakukan pembuangan. Itu pun tidak ada toleransi teman-teman, kecuali mau kita lakukan penyambungan ulang, baru kita bisa simpan bahan tunas air tersebut. Kalau untuk saat ini tunas-tunas yang tumbuh di sirip-sirip tunas raja yang seperti ini, diumpamakan nih, ini siripnya, terus di sirip ini tumbuh bahan-bahan kembali yang seperti ini maksudnya. Yang seperti ini namanya tunas cacing teman-teman. Yang seperti ini tarik ke bawah kalau mau menarik tunas cacing seperti ini. Kalau ditarik ke belakang gini, makanya yang ini akan copot. Pembungaan ini yang mau berbunga ini akan copot. Jadi caranya ditarik ke bawah seperti ini. Nah, kalau ditarik ke belakang dia akan copot ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini lagi. Ini sama. Jadi tunas-tunas cacing yang tumbuh di sirip tunas raja seperti ini sebaiknya kita lakukan pembuangan untuk saat ini biar tidak mengganggu fase pembungaan ini nanti. Insya Allah 2 atau 3 hari lagi ini akan pure mekar. Jadi tunas cacing barusan di sirip-sirip tunas raja jangan kita simpan, jadi kita buang ke semuanya. Terus yang seperti ini, ini bahan 1, ini akan full ngatum di B2 nanti teman-teman. Yang ini bahan. Terus ada bahan lagi yang seperti ini, tumbuh di ketiak ataupun tumbuh di ruasan tunas ini. Ini pun tunas raja nih. Ini pun raja. Jadi bahan yang sekiranya terlalu banyak seperti ini, yang bahan ini sekiranya akan menutupi yang lebih besar, makanya kita harus lakukan pembuangan teman-teman. Jadi kalau ada bahan yang lebih besar, maka yang lebih kecil kita kalahkan, kita buang. Nah, yang seperti ini. Nih, kita buang. Makanya yang tersisa ini 1, 2, 3 bahan B0. Biasanya tumbuh di ketiak-tiak seperti ini, di ruasan-ruasan ini bahan-bahan baru yang tumbuh. Ini tinggal sisa-sisa teman-teman, sisa-sisa buah untuk tahun depan. Yang ini bahan B2. Berapa bahan yang kita simpan untuk tahun 2025 nanti bisa kita hitung sekarang. Ini full tunas raja teman-teman, nggak ada tunas ranting. 1, 2, dengan ini 3, 4, ini bahan B2 4, 5, 6, 7, 8, dengan ini 8, terus 9, ini bahan B2 9, yang di bawah itu 10,
11, kayaknya 12 bahan kita simpan. Maksimalkah bahan yang terlalu banyak? Bahan B0 ataupun bahan B2 ini? Ini tergantung dari nutrisi teman-teman. Tergantung dari nutrisi sudah. Jadi kalau nutrisinya terpenuhi, meskipun bahan sebanyak ini, insya Allah akan tetap bagus. Jadi tidak perlu khawatir meskipun terlalu banyak bahan. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini bahan-bahannya. B2-nya ini seperti ini. Bahan lanjutannya. Aduh, mantap ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan cuacanya mendukung sehingga pembungaan sempurna, pembuahan pun ikut sempurna. Nih. Dan batunya pun seperti ini lahannya. Ini ngeri teman-teman. Nih, ini bahan B0-nya seperti ini punya kami. Nih. Yang seperti ini bahan B0 untuk tahun depan. Non. Oke. Ini bahan B0 ini teman-teman. Seperti ini. Ini sudah saya lakukan sortasi kemarinnya. Ini bahan B0 juga. Dan sebentar lagi akan berbunga raya teman-teman. Pure nih. Bahan ini kita simpan kemarinnya di kisaran bulan 10, 11, 12. Kalau yang seperti ini, yang ini insya Allah kalau nggak salah di bulan 11 teman-teman. Yang seperti ini. Dan besarnya pun udah seperti ini. Nih. Jadi kesimpulannya kalau kita bisa menyimpulkan sesuatu bahan itu akan berbuah musim seperti inilah. Panjangnya bahan ketika kita simpan di bulan 11 akan seperti ini. Lalu pertanyaannya kalau kita simpan di bulan 7, bulan 6, bulan 8 seperti apakah bahan ini? Yang jelas bahan ini akan berbunga ketika bahan ini sudah memasuki di atas 5 ruas, 7, 8 ruas biasanya. Nih. Seperti ini bahan-bahannya. Mantap kayaknya ini teman-teman. rata kayak gini punya saya teman-teman bahan-bahannya. Itu bahannya akan berbunga nantinya. Nih. Sekarang keadaannya seperti ini bahan-bahannya dan bahan lanjutan maupun bahan B0 untuk saat ini. Buram tapi Allah lebih. Ini pun insya Allah besok ini, insya Allah besok udah ada yang sebagian mekar. Cuman paling 1 minggu lagi baru biar mekar ke semuanya nih teman-teman. Aduh, belum. Yang ini ada yang finishing nanti bahan-bahannya. Yang ini keriting belum dilakukan. Nah, kalau sortasi sudah. Yang ini belum memasuki fase pembungaan kayaknya. Kalau hikmah ini udah. SS juga sudah mau mekar juga nih. Hikmah ini seperti ini. Bahan lanjutannya seperti ini. Dan buahnya yang belum kita petik ini. Belum kita petik nih teman-teman. Dipetik 1 kali kemarinnya cuman. Nanti ketika pemangkasan saya buatkan tutorial kembali. Yang kayak gini harus kita pangkas sudah, karena sudah kita simpan bahan nih. Tuh bahannya banyak banget saya simpan. Seperti itu itulah cara sortasi bahan. Jadi tunas air, tunas cacing, tunas yang sekiranya akan tumpang tindih kita buang, terus bahan-bahan balik kita buang juga. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.